Halo, duit friend. Benar. Episode kali ini spesial loh. Halo Duit Friends, episode kali ini spesial banget loh karena tim Duit menjelajahi semua provinsi yang ada di Pulau Jawa khusus untuk episode ini. Pertama, kami berangkat dari Tangerang Selatan, Banten, lalu mampir sebentar di Jakarta. Dari situ kami bergerak melewati Jawa Barat, Jawa Tengah, kemudian istirahat dulu di Yogyakarta. Dari Yogyakarta, kami lanjut lagi ke Surabaya, Jawa Timur. Emangnya mau ngobrol sama siapa dan bahas apa sih di Surabaya? Yuk tonton episode ini sampai selesai. Saya udah punya pikiran, saya harus berapa tahun ya nantinya harus bisa buka kantor sendiri gitu. Jadi udah punya mindset itu. Jadi pada saat kerja itu pikirannya udah bukan saya terima gaji berapa. Yang saya pikirin pokoknya saya harus dapat ilmu sebanyak mungkin. Apalagi semisal kayak kita arsitek masih baru lulus lah ya. Jangan nunggu kamu dapat project dulu baru kamu berkarya. Beliau dulu kan juga seorang arsitek. Jadi kalau mimpi saya itu juga pengen jadi pengembang sebenarnya. Jadi kata beliau itu kalau kamu masih jadi arsitek itu sebenarnya kamu masih minta kerjaan. Akhirnya, setelah menempuh perjalanan panjang, kami sampai di Surabaya, tepatnya di 23 Ark Studio. Di episode ini, kami akan ngobrol santai bareng teman kami yang berprofesi sebagai arsitek. Kira-kira apa saja yang akan dibahas? Yuk, kita simak bareng-bareng. Halo Duit Friends, ketemu lagi. Kita kali ini berada di Surabaya untuk berbincang-bincang dengan narasumber kita yang berprofesi sebagai arsitek dan pemilik dari 23 Ark Studio di Surabaya. Halo, Mas Yoga. Halo Mbak. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Oke, lumayan ya kita dari Jakarta sampai Surabaya. Jalan jauh ya? Lumayan. Oke. Aku panggil Yoga ya? Iya, boleh. Yoga, ini kan profesi arsitek. Biasanya dulu kita kalau ditanya cita-citanya pengen jadi apa sih? Jawabannya pasti salah satunya pengen jadi arsitek gitu kan. Apalagi kalau ngelihat mungkin orang tuanya, kakaknya gitu. Wah, nih gambarnya bagus-bagus, aku nanti pengen jadi arsitek juga gitu. Mungkin bisa diceritain Yoga awalnya kenapa bisa memilih arsitek sebagai profesi? Untuk awalnya sih arsitek itu saya dulu itu hobi sebenarnya Mbak. Jadi dari kecil itu udah hobinya itu udah gambar. Jadi kayak dari kecil dulu itu orang tua saya contohnya ya, saya dibeliin baju gitu ya, ada gambar Donald Bebek gitu ya. Lihat gambar itu saya udah langsung pengen, jadi langsung nyari kertas, gambar sesuai yang ada di baju itu keterusan suka gambar freehand gitu sampai SMA. Sampai SMA itu sukanya coret-coretin tembok sekolah gitu. Nah, tembok rumah juga? Tembok rumah, tembok pinggir jalan juga. Bomber. Oke. Gitu ceritanya dulu. Terus habis itu kan saya basicnya udah suka gambar. Kebetulan kakak saya itu waktu itu udah kuliah, ambilnya arsitek juga. Waktu dia ngerjain tugas, saya lihat kakak saya ini tugasnya ngapain sih gitu kan. Dia ngegambar gitu, tapi dia stres waktu ngerjain tugas itu sambil stres gitu. Terus akhirnya saya pengen tahu kan, emang tugasnya arsitek ngapain? Ya itu kerjaannya gambar mulu gitu kan. Terus akhirnya, wah
mantep nih masukin aja. Akhirnya waktu SMA itu udah pengen pokoknya lulus SMA harus masuk arsitek gitu. Nggak tahu gimana caranya harus masuk arsitek gitu ceritanya. Berarti karena ngelihat kakak juga ya, selain emang hobi gambar. Betul. Oke. Tapi kakak saya itu nggak hobi gambar, makanya dia stres. Oh gitu. Gitu ceritanya. Jadi dia juga lulusan arsitek. Kurang lebih seperti itu. Akhirnya memberanikan diri masuk arsitek. Waktu awal masuk kuliah arsitek, saya stres juga. Oke. karena basic saya kan freehand ya. Iya. Freehand, gambar kayak karikatur lah, apa namanya, kayak graffiti kayak gitu-gitu awalnya. Begitu masuk arsitek, kita harus gambarnya harus dengan skala, dengan ukuran, dengan penggaris. Akhirnya beda nih, beda aliran. Itu juga akhirnya stres juga di situ awal mulanya. Akhirnya ngejalanin, alhamdulillah bisa lulus tepat waktu 4 tahun waktu itu. Udah akhirnya harus memutuskan ini harus jadi profesi saya gitu. Oh, lebih seperti itu. Oke. Tapi berarti dari kecil udah kelihatan gambar, terus memutuskan lulus SMA harus masuk arsitek, didukung juga pasti sama orang tua ya, Ya. untuk ke sana ya. Betul. Oke. Jadi ini passion saya gitu Wih, pokoknya. mantap, ini passion saya gitu ya. Terus waktu habis lulus kuliah langsung kerja di dunia atau bisnis yang bersinggungan dengan arsitek atau pindah jalur dulu? Oke, waktu awal lulus sempat ikut tes di Surabaya, tapi kantornya itu di Jakarta. Jadi ada tes, padahal waktu itu udah lulus sih, tapi ijazah belum keluar. Jadi ikut tes dulu aja lah pokoknya gitu. Akhirnya dipanggil lah ke Jakarta. Di Jakarta itu masuk ke perusahaan swasta developer, pengembang gitulah. Jadi di situ saya juga banyak belajar. Jadi waktu masuk di situ saya sebagai staf arsitek lah, fresh graduate di situ. Kebetulan di situ proyeknya juga lumayan besar-besar ya. Jadi kayak bangun apartemen, bangun hotel, bangun klaster perumahan dan lain sebagainya. Pokoknya pengembang lah. Akhirnya di situ juga banyak ilmu lah. Waktu itu saya masuk di situ sebagai staf arsitek yang kerjaannya itu, jadi developer itu dia kan pasti juga pakai apa namanya konsultan arsitek. Konsultan arsitek. Saya tugasnya untuk nge-follow up ini kerjaannya dari konsultan ini. Jadi banyak ilmu masuk di situ. Wah, dapat ilmu banyak nih, seneng kan. Jadi karya-karyanya konsultan ini saya belajar terus di situ. Terus saya juga sering di situ kayak nemuin vendor-vendor gitu loh. Kayak nawarin produk apa segala macam. Nah, di situ saya juga belajar. Jadi gimana caranya kita itu menawarkan produk kita. Nah, di situ kayak cara public speakingnya vendor ini nawarin produknya ke kita gimana. Akhirnya terbiasa dengerin seperti itu, banyak belajar. Nah, waktu masih kerja di situ, saya coba untuk memberanikan diri nawarin jasa juga. Ya, jadi waktu kerja di developer itu, saya sempat nawarin juga ke kayak Adikarya, butuh jasa desain atau apa Adikarya, terus ke BUMN lah, ke Kementerian Keuangan apa. Nah, itu juga banyak yang goals waktu itu. Wah, itu mulai pede. Jadi ada freelance juga gitu selain kerja di situ. Oh, saya bisa jualan ternyata gitu. Setelah dari perusahaan Jakarta itu akhirnya memberanikan diri pulang ke Surabaya untuk membuka kantor kecil-kecilan. Ya inilah kantor saya. 23 gitu. Art Studio ini ya. Jadi ya namanya masih dari awal merintis, terus pelan-pelan ya berusaha gimana caranya nantinya juga pengen jadi perusahaan yang besar juga. Gede. Gitu. Lebih seperti itu. Kemudian waktu
Yoga baru masuk ke perusahaan tadi, developer pengembang tadi gitu ya. Kan bener-bener baru fresh graduate, mungkin pengalamannya selama kuliah masih magang aja gitu kan. Grogi nggak sih waktu pertama kali harus present gambar sendiri? Awalnya sih ya grogi ya, tapi justru waktu awal masih masuk itu saya tuh jenuh. Jadi kayak ya mungkin masih fresh graduate ini siapa sih gitu kan, nggak dapet tugas, nggak dapet apa. Justru saya harus waktu itu berpikirannya kalau nggak saya diem aja ya malah nggak dapat ilmu apa-apa gitu. Jadi saya sering kayak aktif ke atasan gitu. Saya minta tugas malah gitu, nggak dikasih tugas, saya malah minta tugas. Saya yang bisa saya kerjakan apa gitu. Walaupun nggak bisa kan tetap belajar kan, nanya gitu, gimana ini ngerjainnya seperti apa, saya harus ngerjain seperti apa kayak gitu. Pokoknya kayak dikasih deadline sekian, ya saya harus kalau bisa harus nyelesainya sebelum deadline itu. Gitu. Pokoknya saya dulu awal kerja di Jakarta itu, saya udah punya pikiran, saya harus berapa tahun ya nantinya harus bisa buka kantor sendiri gitu. Jadi udah punya mindset itu. Jadi pada saat kerja itu pikirannya udah bukan saya terima gaji berapa. Yang saya pikirin pokoknya saya harus dapat ilmu sebanyak mungkin. Itu mindset saya. Jadi karena udah punya tujuan. Semisal dulu pokoknya target saya kerja maksimal 5 tahun lah. Saya harus punya kantor sendiri kayak gitu. Oh, keren nih. Real businessman ya. Iya. Makanya dulu pokoknya di struktur organisasinya perusahaan itu saya pengen tahu. Jadi saya harus kenal divisi, misal HR siapa, markomnya siapa, legalnya siapa ini, dan fungsinya tiap divisi ini apa gitu. Saya pengen tahu gitu. Jadi nanti ketika saya sekarang udah mendirikan perusahaan, saya udah tahu jalannya harus seperti apa. Jadi ketika kamu Mas Yoga masuk ke satu perusahaan, benar-benar dipelajarin tuh ya fungsi masing-masing itu seperti apa untuk bekalnya. Nah kemudian kembali ke track arsiteknya nih. Waktu baru pertama masuk, udah ke pengembang dengan nggak cuma di satu fungsi bangunan ya, tapi ada high-rise buildingnya juga, landed house segala macam. Itu kalau menurut Mas Yoga lebih challenging yang mana sih? Pasti kan dapat bagian masing-masing ya, kena di entah itu di hotelnya, di high-rise buildingnya, di landednya gitu ya. Lebih challenging yang mana tuh? Kalau challenging sebagai arsitek ya. Kalau challenging pasti yang high-rise building ya, karena kan kalau high-rise building kan kita nggak bisa nih cuman dikerjakan oleh arsitek aja gitu, nggak bisa, karena pasti butuh banyak konsultan. Jadi kayak contohnya kalau high-rise building kan ada spesialisnya masing-masing. Kayak semisal untuk konsultan struktur sendiri, konsultan arsitek sendiri, MEP sendiri, mechanical, electrical, dan plumbing, dan sampai ke landscaping juga, kayak gitu. Itu pasti dia sendiri-sendiri. Jadi dari keseluruhan perencana ini dikumpulin jadi satu untuk menjadikan satu project, yaitu high-rise building itu tadi. Jadi nggak bisa dikerjakan cuma satu arsitek aja, nggak bisa. Pasti dia banyak konsultan masing-masingnya. Tapi kalau semisal cuma landed house kan paling cuma lantai 1, 2, 3 lah maksimal ya. Kebanyakan landed house kan cuma 3. Itu mungkin secara struktural atau apa, mungkin kalau arsitek sendiri masih bisa lah gitu. Tapi kalau udah high-rise building pasti banyak nih, banyak tim ahlinya. Ya. Betul, seperti itu. Jadi lebih ke situ sih. Pasti lebih challenging yang ini, karena menyatukan suara ini tadi agak susah. Itu biasanya tengkar antara arsitek dan tim struktur. Tim strukturnya minta ada kolom di sini. Nah, sedangkan arsitek jelek sudut pandangnya di estetika, saya nggak mau di sini. Nah, berantemnya di situ tuh biasanya. Gitu. Jadi si tim struktur minta di sini harus ada perkuatan, sedangkan si arsitek nggak mau, di situ nanti jadi jelek kayak gitu.
kadang debatnya di situ. Kurang lebih seperti itu. Tapi untuk perencanaan memang penentuan awal itu dari arsitek dulu. Ketika desain arsitek sudah jadi, baru tim konsultan yang lainnya ini menyusul. Seperti itu. Oke, pasti akan ada banyak adjustment juga ya Ya, dari hasil rembukan para betul. ini ahlinya itu masing-masing ya. Sampai owner ketok palu. Oke, Waduh, ini dia nih owner ini harus ketok palu jalan. ini yang lama nih ya. Iya, gitu. Yang ini udah setuju tiba-tiba potong gitu ya. Betul. Oke. Gambar pertama dulu waktu yang dipakai di pengembang itu Yoga gambar apa gak? Waktu itu desain Sebagai fresh graduate yang baru kecemplung nih. itu desain klaster perumahan. Oke. Jadi karena itu tadi saya nggak dapat tugas, akhirnya saya minta tugas ke atasan saya. Boleh nggak saya ikut desain? Waktu itu meeting, jadi meeting saya nggak dapat tugas kan, bosen di kantor, cuman buka laptop lihat YouTube gitu-gitu, akhirnya Curcol nih. terus habis itu boleh nggak saya ikut meeting Mbak waktu itu kan, dia arsitek UI kalau nggak salah. Oh boleh gitu, akhirnya saya ikutlah meeting walaupun cuman duduk dengerin kayak gitu kan. Terus saya boleh ikut desain nggak setelah meeting? Saya minta izin. Oh boleh, nanti dijadiin opsi aja desain kamu gitu. Oke. Nah setelah itu dikasih waktu seminggu kalau nggak salah. Nanti minggu depan meeting lagi ya. Itu awalnya desain klaster perumahan ada 2 tipe. 2 tipe rumah. Habis itu saya ikut desain. Yang presentasi atasan saya dulu. Dia presentasi dulu ke jajaran direksi. Terus setelah dia presentasi, saya diizinin untuk presentasiin desain saya juga. Desain saya yang dipilih gitu. Akhirnya di situ mungkin wah udah mulai dilihat nih sama direksi gitu kan. Ini anak baru siapa nih gitu kan. Habis itu selanjutnya disuruh di dalam klaster itu ada fasum clubhouse-nya. Akhirnya saya juga di situ diminta direksi untuk desainin clubhouse juga. Kamu ikut desain lagi ya gitu. Nanti dipresentasiin lagi. Akhirnya di situ kita sama-sama desain lagi nih. Nah, di situ desain saya kepilih lagi. Akhirnya berikutnya saya dikasih project sendiri, atasan saya dikasih project sendiri. Oh, oke. Lebih seperti itu. Tapi oke lah ya, maksudnya kamu juga dapat atasan yang suportif ya, gitu ya, ngasih kesempatan kamu untuk berkembang juga gitu. Oke, tadi kan Yoga sempat bilang ya bahwa kalau dari arsitek udah pasti sisi estetikanya yang dilihat pertama gitu. Wah, nih cakep nih, indah nih ya dibikin gini. Tapi begitu ketemu sipilnya gitu kan ya, kadang clash tuh gitu. Itu biasanya gimana sih maksudnya supaya menyambungkan dua ahli ini? Nah, itu biasanya ya kita rembukan lah. Biasanya kalau dari tim struktur, tapi emang yang paling penting itu dalam bangunan itu emang kekuatan bangunan. Jadi struktur itu juga sangat penting gitu. Jadi ketika semisal nih tim struktur minta ada pilar di sini gitu. Kalau nggak ada pilar di sini, bangunan ini bahaya gitu. Jadi mau nggak mau arsitek juga harus nurutin kemauannya dia. Tapi arsitek biasanya kalau biar ada pilar di sini nih, nah arsitek nggak mau kelihatan pilar di situ. Nah, arsitek harus ngakalin. Jadi gimana caranya pilar ini juga tetap kelihatan cantik. Jadi biasanya entah di cover pakai gitu kamuflas pakai apa namanya? cermin apa kayak gitu. Didesain juga lah di situ di area situ. Jadi biar tetap estetiknya dapat, secara fungsionalnya juga dapat. Kayak gitu. Tapi berarti ya fungsional gitu ya. Mungkin kalau misalnya nih ya desain, let's say misalnya coffee shop atau apa ya, yang banyak dipergunakan banyak orang. Kalau orang kan mikirnya pasti fungsionalitasnya ya, fungsionalnya lah ya gitu kan. Kalau dari sisi arsitek sendiri, yang dilihat pertama tuh apa? Estetikanya kah yang
yang Yoga pikirin deh misalnya pas gambar gitu ya. Jadi gini, kalau biasanya obrolan saya dengan klien saya lah ya biasanya ya. Jadi kalau semisal saya ini kan sering juga desainin rumah orang gitu. Jadi yang pertama kali arsitek harus tahu itu kebutuhan klien ini. Kita nggak boleh serta-merta dengan ego kita, bangunan kita harus bagus dengan kemauan kita, nggak bisa kayak gitu. Jadi arsitek itu intinya harus bisa memahami keinginan dari pemilik lahan atau istilahnya yang ownernya lah. Owner itu kemauannya apa gitu. Nah, dari kemauan owner itu harus dituangkan ke arsitek. Jadi arsitek ini yang akan mengaplikasikan keinginan owner itu sebagai keinginan. Jadi contohnya nih, semisal ada keluarga kecil gitu ya. Ini saya punya lahan semisal 6 kali 20 gitu. Nah, di sini saya punya anak 2. Akhirnya arsitek yang harus mikir, oke, berarti kalau anak 2 kan kamar anak harus ada 2 ya toh. Terus master bedroom ada 1. Terus nanti mungkin ada orang tuanya kalau mau bertamu di situ gimana. Jadi harus nyediain kamar lagi. Oke, berarti di ilmu arsitek itu ada standarisasi ruang juga. Nah, di situ kita gimana caranya dengan ruangan-ruangan dengan kebutuhan si owner ini, kita harus menuangkan kebutuhan itu di dalam satu lahan itu. Nah, nanti jadinya berapa lantai, kita mempresentasikan desain kita sesuai kebutuhannya si owner itu. Jadi emang yang utama itu harus fungsionalnya dulu. Baru kita mikirin estetikanya. Gitu. Kalau fungsional itu kan berarti secara fungsi mereka udah terpenuhi. Nah, untuk estetika itu kan berarti kita udah bicarain keindahan ya. Keindahan juga kayak contohnya kayak udara itu harus keluar masuknya gimana biar rumah ini nggak sumpak kayak gitu. Ya, atau itu juga harus dipikirin sama arsitek. Jadi di situ seninya malah kita harus menyajikan kebutuhan si owner dengan kebutuhannya sedemikian rupa. Dengan ilmu arsitek ini harus bikin nyaman si owner itu tadi. Seperti itu. Oke. Kalau dari desainnya Yoga sendiri, so far nih ya, sejauh ini yang paling unik. Yang paling unik. Desain apa? Kalau unik tuh ada nggak? Sebenarnya apa ya? Kalau paling unik mungkin lebih ke ini aja ya, pengalaman unik ya. Kalau desain unik kayak bentuknya gitu, mungkin ownernya minta. Pernah saya desain rumahnya separuh bolong ya gak pokoknya. Gitu kan. Pernah desain dengan karakter nama ownernya. Oh gitu? Iya, jadi kayak semisal namanya huruf awalnya pakai S gitu. Jadi saya konsepin rumah itu dengan fasadnya menyerupai huruf S kayak gitu. Gitu. Lucu-lucu. Itu jadi biar berkarakter rumahnya. Ini rumahnya semisal Pak Saiful gitu. Jadi hurufnya S kayak gitu. Oh gitu. Secara fasad, tapi nggak secara langsung terlihat seperti S, nggak. Jadi kayak filosofi lah kalau kita nyebutnya itu. Jadi ini filosofinya dari huruf S. Jadi gitu. Itu seninya arsitek biasanya apa ya biar dapat karakter desain ini kayak gitu. Itu pernah saya desain kayak gitu. Oke, itu untuk rumah tinggal berarti ya? Rumah tinggal. Rumah tinggal ya. Oke, lucu banget. Iya. Bisa ya, Gak ya? Bisa. Itu desainnya itu. Nanti gue kontak. Kalau secara Oke. Itu ada ya di salah satu ininya ya? Ada di Instagram saya. Oke. Lucu. Kalau tadi Yoga sempat bilang pengalaman unik, pasti banyak lah ya dari macam-macam klien, macam-macam kepala gitu ya. Pengalaman paling unik apa? Pengalaman paling unik sama klien ya. Saya pernah sekali itu. Jadi saya diundang jadi untuk datang ke rumahnya.
untuk bikin desain interior waktu itu. Jadi datang, terus habis itu kita meeting. Waktu meeting saya kaget, dia itu udah bikinin maket. Jadi kayak apa namanya, apa sih kalau maket itu bilangnya, miniatur kecil lah. Saya kaget, loh ini maksudnya klien saya ini apa kok bisa sampai bikinin maket. Jadi kayak dia tuh udah bikinin maket dengan skala. Nah, kenapa harus pakai arsitek lagi gitu? Ternyata dia itu juga desainer tapi mungkin jadul ya. Dia nggak bisa pakai kayak sekarang software sekarang kayak AutoCAD, SketchUp dan lain sebagainya itu. Tapi dia udah bikinin maket. Jadi ngerakit sendiri dengan skala. Saya pengen desain seperti ini. Seriusan maket kayak yang pameran itu? Iya. Oh gitu. Saya kayak, wih, kenapa harus pakai saya lagi kan gitu kan? Ternyata ya itu tadi, saya pengennya harus ada visual secara gambar. Gitu. Jadi dia pengen ada renderingnya. Nah, saya sampai keren loh gitu loh. Masih saya sampai kagum gitu. Terus dia bilang, ya saya juga dulunya kuliah entah arsitek apa interior gitu ya. Tapi udah tahun lama gitu. Jadi udah ibu-ibu gitulah. Terus, oh keren. Jadi saya udah nggak mikir lagi gitu, tinggal nyomot si ini, saya aplikasikan pakai software saya gitu udah. Jadi dia udah punya ini sendiri, jadi gampang banget. Jadi udah nggak ada revisi, udah langsung. Oh, enak ya? Enak. Itu unik sih. Saya sampai kaget, wih. Itu pasti baru satu nemu kayak gitu ya? Iya, baru satu. Sampai sekarang belum ada kayak gitu. Jadi, wih, keren. Gitu. Ternyata iya saya dulu juga desainer Mas gitu. Wah, mantap. Iya. Jadi dia cuman pengen visualnya secara rendering dan mungkin dari lahan existingnya mungkin dia kan juga nggak bisa kayak ukuran yang pasti seperti apa. Iya, nggak kan bisa maksimal ya ininya ya. Butuh detail kita digambar kan. Jadi mungkin dia waktu nanti pengerjaan dia punya datanya gitu. Kalau secara marketnya dia kan cuman ukuran secara global. Jadi kalau ukuran di arsitek ataupun interior itu kan harus sampai milimeter kita harus cantumin. Seperti itu. Jadi dia kayak bentuk yang dia mau nih kayak gini ya gitu ya. Jadi dia nggak bisa bikin gambar kerjanya, nggak bisa. Iya, gambar kerjanya benar-benar. Tapi waktu meeting udah ada desainnya kan. Wih, keren juga ini. Gitu. Itu pengalaman unik sih. Itu menyingkat timeline ya. Jadi saya udah tahu gambarannya mau diarahkan kemana. Secara tone warna pun dia udah ada. Sih. Iya keren. Asli nih. Oke, Mas Yoga, kalau tadi kan pengalaman yang menyenangkan ya gitu ya. Kliennya kooperatif, bantu malah ya udah jadi makin. Bantu malah. Kalau yang uniknya bikin kesel gitu. Wah. Ada nggak? Ada sih. Ada. Kok malah jadi sedih gini ya? Ini pengalaman yang lumayan bikin kesel. Ada. Jadi kayak salah satu contohnya, jadi dia itu seolah-olah ada nih pengalaman ya. Jadi kayak seolah-olah itu kerjaan saya itu nggak maksimal. Kayak gitu, cari-cari lah. Jadi menurut saya nih ya, tapi ya nggak apa-apa lah buat pembelajaran. Jadi minta dirapiin lah, terus harus perfect lah. Akhirnya ujung-ujungnya dia nggak mau bayar penuh karena pekerjaan saya menurut dia kurang rapi kayak gitu lah. Akhirnya ya sudahlah. Oh gitu. Tapi itu satu paket. Akhirnya iya satu paket. Satu paket pekerjaan. Jadi nggak sesuai perjanjian. Gitu. Ya udahlah kayak gitu. Akhirnya kita di situ pengalaman juga yang namanya buat pembelajaran kita ya. Jadi mungkin nanti setelah dari situ kita punya untuk kontrak selanjutnya dengan klien-klien yang lain, kita harus ada MOU yang jelas. Iya, betul scope of works-nya apa gitu sampai sejauh mana gitu ya, sampai BAST. Itu lumayan sedih sih. Jadi sampai ya tim saya sampai kewalahan, jadi ini lah minta harus gini harus gitu. Ya kan namanya kadang kita udah pengerjaan kan udah terpasang dan sebagainya. Menurut kita juga standar kita juga udah
seperti itu udah rapi lah ya. Tapi harus benar ya kan, itu apa namanya, pekerjaan tangan manusia, bukan mesin yang press harus sedemikian rupa ya. Susah juga kalau keinginannya kayak gitu. Jadi akhirnya itu dijadiin senjatanya dia untuk ngeyel, nggak mau aku kerjaan seperti ini dan lain sebagainya. Nah, ya, kita ngalah Buat pembelajaran. buat ya. pembelajaran. Oke, kemudian kalau misalnya kita bicara klien ya, Mas Yoga ya kan berarti ada rentang usia yang cukup panjang pastinya ya, entah itu dari yang muda sampai yang mungkin sudah lebih berumur gitu kan. Itu ada karakteristik tersendiri nggak sih dari klien yang dengan rentang usia yang berbeda-beda gitu? Nah, kalau klien yang dari segi usia itu sebenarnya gini, kalau bicara soal arsitektur atau interior itu kan kita bicara soal desain ya. Kalau masalah umur itu sebenarnya apa namanya, bukan suatu alasan untuk perbedaan dari biasanya klien muda minta seperti ini atau seperti itu. Jadi kalau saya sih biasanya untuk memahami, kalau kita bicara desain kan bicara soal taste, ya kan? Bicara soal taste. Jadi saya tuh harus memahami dulu juga. Biasanya pertama kali saya ketemu klien itu saya biasanya punya referensi nggak gitu. Jadi biar saya tahu, karakter klien saya ini suka desain yang seperti ini kayak gitu. Jadi dari referensi itu biasanya saya mulai baca tesnya klien saya seperti apa kayak gitu. Jadi saya biasanya ngikutin tesnya mereka. Jadi desain itu biasanya terkait kayak tone warna, palet warna seperti apa yang dia pengen. Jadi karakter dia itu suka yang misal kayak American style, biasanya kan tone warnanya lebih ke mengarah putih ya, atau marmer seperti itu. Kalau biasanya Skandinavian itu suka yang tone coklat apa kayu natural kayak gitu. Nah, itu biasanya saya minta di awal. Jadi kadang ada yang umurnya udah berumur, tapi dia juga keren gitu loh. Maksudnya taste-nya dia itu juga masih suka yang apa namanya, minimalis kayak gitu-gitu. Kadang yang malah anak muda pengennya yang apa namanya, heavy ya, klasik gitu ya. Klasik kayak gitu. Nggak nentu gitu. Jadi itu lebih ke taste mereka masing-masing. Jadi saya biasanya memahami karakter mereka dulu seperti apa. Jadi biasanya saya minta ada referensi nggak, coba dikirim ke saya dulu gitu. Kecuali kalau dari mereka udah terserah Mas Yoga, desain yang paling bagus seperti apa. Nah, itu baru karakter saya yang saya keluarkan. Kayak gitu. Oke, kan biasanya mungkin kalau yang sekarang tuh lebih kayak industrial atau tembok expose gitu ya. Kalau orang tua kita ngeliat nih kok nggak dicat ya. Belum kelar nih Bang. Kelar ya. Takutnya digituin kan. Belum kelar lo ditempatin sih kayak gitu ya. Padahal emang konsepnya begitu gitu kan. Bukan karena belum dicat gitu. Iya, karakter desainnya seperti itu emang. Oke. Nah, kalau tadi Yoga bilang karakternya Yoga yang dikeluarin gitu. Yoga sendiri apa sih karakteristik dari desainnya? Kalau bicara karakter saya berarti kan taste saya seperti apa gitu ya. Kalau saya sih sukanya yang minimalis modern gitu. Jadi nggak tahu kenapa ya. Kalau saya desain itu mesti arahnya lebih ke ada sentuhan warna abu di situ. Cocok kita. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi lebih karakter saya mesti arah desainnya ke situ. Kalau saya emang harus desain dan dimintain pendapat kayak gitu, kebanyakan di situ. Kalau di luar situ biasanya emang itu taste dari klien saya. Kayak gitu. Pak Yoga cocok sama suami saya. Taste-nya abu gitu. Jadi
nggak tahu kenapa ya, abu itu kalau di matchin dengan warna apapun tuh kayaknya bagus aja gitu. Iya, 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 iya. Benar, benar, Nyambung benar. gitu, Iya, setuju sih. Ya, adem, adem. adem. Jadi lebih ke arah sana Ke ya. arah sana. Tapi kalau dari sisi bentuk, Ya dari sisi bentuk ya itu paling mungkin yang kayak rumah-rumah sekarang modern minimalis yang pakai atap flat kayak gitu-gitu. Itu juga menurut saya lebih ringkas juga. Jadi atap kan kalau rumah-rumah lama kan pakai yang genteng tanah liat kayak gitu-gitu. Itu kan struktur atapnya juga harus ekstra karena dia berat. Nah, sekarang kan banyak material-material yang terbaru sekarang ini kan banyak yang ringan-ringan. iya Jadi betul ya, macam-macam ya. apa namanya, arsitek itu bisa mengeksplorkan desainnya dia gitu. Enggak kayak desain-desain yang lama-lama seperti atap yang gede-gede kayak gitu. Sekarang kan banyak atap-atap flat itu udah lebih ringkas dan secara budget juga menurut saya lebih lebih murah juga gitu. Dan pengerjaannya lebih cepat juga kayak gitu. Oke, oke. Itu sih kalau karakter desain ya yang saya suka. Oke, terus gak kalau misalnya kita bicara pasangan muda gitu ya, ya pilihannya mungkin akan larinya ke klaster yang udah jadi, misalnya mau beli rumah landed ya, kita bicara landed gitu. Tapi kalau misalnya udah ada lahan nih, ya mungkin nyari lahan kalau di kota-kota besar kayak Jakarta atau di mana gitu kan, nyari 100 aja mungkin udah susah gitu ya kalau nggak klasteran gitu. Tapi misalnya tersedia ya let's say 80 deh ya, 80, 70 gitu. Terus dia mikirnya gimana ya supaya gue bisa hemat listrik juga nih gitu. Biasanya kan gitu kan, mungkin ada yang ngomongnya kayak gitu kan, terus pengen sirkulasi udaranya banyak atau apa itu bentuknya suggest-nya kayak gimana? Ini buat yang pengen beli rumah hemat listrik. Oke. Kalau masalah apa namanya, mungkin biasanya kalau rumah di klaster itu ya, apalagi klaster baru, kendalanya si arsitek ini biasanya si owner itu pengen ngerombak desain rumahnya. Kadang kan aturan developer itu nggak diperbolehkan, karena mungkin dari sisi marketingnya mereka nanti bakal mengganggu itu. Tapi kalau biasanya masukan dari arsitek ataupun desainer, biasanya emang tetap mempertahankan. Biasanya sih ada yang kayak dia pengen biar bangunan tambah luas, akhirnya area belakangnya dibangun sekalian gitu. Akhirnya untuk cross ventilation angin ini nggak dapet karena di belakang nggak ada udara. Nah, kalau biasanya sih kalau dari saran saya sih lebih ke mending nambah bangunannya ke atas aja gitu. Jadi biar sirkulasi udara dalam rumah ini harus ada gitu. Jadi area belakang itu harus ada area terbuka untuk angin keluar masuk dari depan ke belakang itu ada. Jadi rumah itu biar sehat juga gitu. Tapi kalau di belakang udah dibangun full bangunan, akhirnya nggak ada cross ventilation ini tadi, rumah itu jadi kayak sumuk gitu, nggak apa ya, gerah gitu loh. Jadi nggak ada sirkulasi angin. Nah, sirkulasi angin itu kalau menurut saya di ilmu arsitektur itu sangat penting. Kayak gitu. Itu juga untuk mengurangi AC juga ya. Mengurangi AC, terus pencahayaan juga kan dapat akhirnya. Di bagian depan dapat, di bagian belakang juga dapat. Nah, itu juga salah satu trik untuk menghemat listrik. Akhirnya nggak, area belakang kan nggak perlu lampu pada siang hari kayak gitu. Jadi cahaya masuk, udara masuk. Kayak gitu sih. Itu saran saya buat pasangan-pasangan muda. Jadi jangan dibangun semuanya gitu. Sayang nanti nggak ada cross ventilation, rumahnya nggak jadi sejuk, nggak jadi adem. Tetap disisain yang di bagian belakang ya. Diusahakan tetap ada area terbuka di area belakang. Kayak gitu. Kalau misalnya udah kadung nih, kebangun semua gitu, biasanya cuma dibikin ini aja ya? Apa kayak exhaust gitu? Atau gimana? Tetap sih Bu. Jadi nggak kurang membantu menurut saya. Jadi kan jadi contohnya rumah nih. Rumah ukuran
misal 6x15 gitu ya. Jadi bangunannya itu area tengahnya aja. Kalau nggak area tengah, misal area belakang, tapi bagian tengahnya dia ada lubang juga. Kayak gitu. Pilihannya seperti itu. Jadi bangunannya itu terpisah. Jadi semisal area depan living room nih, area belakangnya untuk apa namanya bedroomnya. Kalau bisa bagian tengahnya area terbuka tamannya. Jadi udara masuk dari situ sama cahaya, dia crossnya ke area pintu utama. Kayak gitu. Itu juga bikin rumah sehat. Kan banyak juga sekarang tuh taman ada di tengah gitu, di sampingnya living room. Nah itu fungsinya juga seperti itu, buat cross ventilation. Cuman tinggal gimana cara ngatasinnya supaya nggak tampias aja ya. Jadi nanti dikasih kanopi apa-apa, biar nggak, semisal hujan nggak langsung tampias ke dalam rumah. Gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Dan sekarang juga kayaknya kebanyakan rumah akhirnya emang ada sisa, meskipun tadi ya luas tanahnya terbatas, tetap ada kecil gitu ya, taman di belakang ya. Iya, buat pencahayaan sama udara masuk. Gitu. Oke. Iya tadi mungkin kenapa aku tanya karakteristiknya yoga dalam mendesain apa, karena emang bener sih ya, dalam ngelihat nih satu arsitek gitu ya, si A misalnya, ngelihat 3 desainnya dia tuh pasti dia selalu menggunakan tangga. Ada bentukan tangga, entah itu di tengah, maksudnya begitu masuk area setelah pagar gitu ya, itu dia pasti akan menggunakan anak tangga. Gitu. Terus ada lagi sebelah mana lagi tangga lagi. Ngeliat desain satunya ya gitu. Itu pasti akan emang selalu gitu ya. Setiap arsitek pasti akan punya karakteristiknya masing-masing ya. Kalau itu bisa disebut leveling namanya. Jadi leveling itu sebenarnya fungsinya dalam arsitek itu difungsikan untuk pemisah zona. Jadi semisal kita dari carport nih, carport mau ke teras. Nah, pemisah zonanya apa ya? Leveling itu tadi. Tangga itu tadi. Jadi biasanya dipisah kayak misal area terasnya pakai keramik yang matte, yang kasar, misal. Nanti masuk teras ini teras untuk yang levelnya udah beda sama carport, itu biasanya dibedain warnanya. Kalaupun hampir sama ya mungkin kayak tipenya beda. Yang awalnya semisal abu yang di carport, yang ini mungkin abu glossy kayak gitu. Nanti dari teras ke ruang utama itu juga biasanya ada leveling lagi. Nah itu kan zoning namanya. Jadi zoning ini zoningnya teras, ini zoningnya living room, ini zoningnya carport. Nah itu level-level itu untuk pemisah zoning aja gitu. Jadi biar kita nggak rata flat gitu, jadi nanti bosen juga nanti pemilik rumahnya. Jadi estetiknya nggak dapet ya kan. Gitu ya. Jadi itu juga apa namanya ilmu arsitektur juga yang sering dipakai. Jadi untuk pemisah zoning sih, gitu, zoning ruang. Seperti itu. Ya. Terus sekarang kalau misalnya di akhir-akhir ini gitu ya, tahun inilah atau tahun depan gitu, itu trennya kalau untuk landed house gitu ya, rumah pribadi itu ke arah mana sih? Kan kemarin sempat Skandinavian hampir semuanya arahnya ke sana gitu kan. Terus Victorian, gaya Victorian misalnya atau apa gitu. Nah, itu kalau ke depannya ya, mungkin sekarang itu banyak juga orang yang pengen apa namanya desainnya itu bisa bertahan sampai ini, mungkin ya arahnya ke minimalis gitu. Tetap ya, tetap arahnya ke situ sih. Selama ini kebanyakan ke situ. Jadi mungkin kayak yang desain-desainnya seperti American style dan klasik-klasik itu malah ini apa namanya? Ya emang balik lagi sih sebenarnya itu ke arah taste masing-masing juga. Taste masing-masing ya. Tapi yang saya lihat sekarang banyak yang minimalis gitulah. Minimalis itu mungkin secara biaya budget pembangunannya juga dia kan lebih murah
kayaknya lebih murah daripada kayak yang klasik gitu kan. Klasik pasti dia kayak profilannya itu kan detailingnya itu Iya, banyak iya. juga. Akhirnya kalau udah pakai konsep seperti itu, masuk ke interiornya juga yang harus luxury kayak Iya, gitu lebih ya kan. ini ya, menguras ya, Menguras. menguras dompet. Itu menurut saya sih, tapi ya balik lagi sih, kalau orangnya juga punya duit ya kenapa enggak Iya, ya kenapa kan. enggak, Akhirnya benar-benar. ngikutin tesnya dia sendiri kayak gitu. Tapi mungkin kalau minimalis, orang banyak milih minimalis selain fungsinya dapet, eh, modelnya juga tahan lama gitu ya, maksudnya dengan berbagai macam gonta-ganti model kan dia tetap eksis gitu ya, Eksis. estetikanya juga dapat Estetiknya gitu ya. Jadi kenapa orang banyak milih minimalis, karena ya mungkin dia nggak ribet ya, jadi kayak bentuknya kotak-kotak aja, kalau nggak yang segitiga Iya. kayak gitu Iya, ya kan. benar-benar. Simpel gitu loh. Iya. Itu juga kalau secara teknis pembangunannya juga nggak seribet yang rumah-rumah lama kayak gitu. Jadi secara strukturnya juga dia lebih ringkas kayak gitu. Materialnya juga banyak sekarang, macam material, kayak contohnya atap flat itu banyak banget sekarang. Dari material PVC sampai yang aspal beton itu dibuat atap kayak gitu. Banyak. Jadi nggak cuma tanah liat seperti genteng-genteng yang dulu kecil-kecil banyak kayak gitu. Sekarang banyak banget macamnya. Atap, material atap dan lain sebagainya itu. Kayak gitu. Contohnya kayak kayu juga. Kayu sekarang nggak harus pakai kayu asli kan. Banyak kayak WPC kayak gitu. Dia kan terbuat dari plastik kayak gitu. Terus ada lagi conwood, dia dari semen beton dicetak menyerupai kayu nanti finishingnya kayak gitu. Jadi sekarang banyak inovasi-inovasi lah untuk, jadi arsitek udah nggak ada alasan lagi kamu desain yang monoton gitu, udah nggak ada. Karena material sekarang udah banyak banget pilihannya kayak gitu. Dan kita pun sebagai end usernya juga punya banyak pilihan ya buat combine itu ya. Opsinya banyak banget. Opsinya banyak. Gitu. Oke. Menarik ya. Berbicara kalau gue pribadi juga sebenarnya seneng sih, waktu itu sempat di pameran buku yang di BSD itu beli buku arsitektur malah gitu, karena seneng gitu ngelihat bentuk-bentuknya macam-macam ya buat referensi, plus seneng lihat model-modelnya kan cantik-cantik gitu ya. Gitu. Karena juga kan kalau di Indonesia ini kan iklim tropis ya. Nah itu juga kita harus bisa menyesuaikan juga. Nggak bisa kita samain kayak bangunan-bangunan. Misal dari klien nih minta bangunan seperti ini gitu. Misal atapnya pakai beton atau seperti apa. Nah di tempat mereka kan mungkin nggak kena panas hujan yang terus-terusan seperti itu. Akhirnya ya kita harus mikirin iklim juga. Jadi arsitek juga harus bisa menyesuaikan desainnya. Mungkin secara visualnya bisa ditampilkan seperti itu, tapi kita secara teknis desainnya harus tahu gitu loh. Dengan desain seperti ini, teknisnya dibuat seperti apa gitu, atapnya seperti apa, nanti kayak talang airnya harus ditaruh di mana, kayak gitu-gitu itu harus dipikirin juga. Kayak gitu, detail-detail seperti itu. Tugasnya arsitek itu. Tugasnya arsitek ya. Terus kalau lu sendiri gak memperkaya gitu ya, maksudnya pasti kalau secara desain plus secara bahan ataupun produk penunjangnya itu kan bertambah terus gitu. Memperkaya diri sendirinya itu gimana? Nah, kalau saya pribadi, kita berkarya itu harus, apalagi semisal kayak kita arsitek masih baru lulus lah ya, jangan nunggu kamu dapat project dulu baru kamu berkarya gitu. Kalau saya pribadi harus terus, walaupun nggak ada project, udah iseng aja tetap gambar, tapi gambar itu harus bisa dipertanggungjawabkan kayak gitu. Jadi harus belajar terus. Jadi kayak semisal nggak ada project nih, saya pengen aja gambar rumah semisal ukuran berapa, 15 kali 20 semisal, tetap saya gambar sendiri. Jadi saya mencoba berkarya terus, karena arsitek itu
emang yang dilihat kan dari karyanya ya. Hmm. Kalau kita jarang berkarya ya karya kita gitu-gitu aja gitu. Tapi kalau kita semakin sering kita ngulik, ya karya kita akan semakin bagus. Gitu sih. Makanya dulu ya walaupun nggak ada project saya tetap berkarya terus, Tetap gambar terus aja ya. terus sampai bosen gitu. Pokoknya gambar terus gitu. Itu juga untuk melatih skill juga. Nantinya akhirnya tahu kayak kita harus gambar seperti ini, pertanggungjawabannya seperti apa. Karena kalau cuman kita sekedar gambar tapi nggak tahu secara teknisnya itu yang bahaya. Gitu. Karena gambar kita ini akan istilahnya ini rumahnya orang, jangan dibuat main-main gitu. Kita harus bikin desain itu dengan bagus dan desain itu juga harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi nggak asal gambar asal bagus aja gitu. Jadi harus sering berkarya, harus terus cari tahu ilmunya, desain seperti ini tuh teknisnya seperti apa, itu juga harus tahu. Apalagi sekarang udah banyak source-nya ya, bisa lihat dari internet gitu ya. Jadi ya itulah detail-detail seperti itu arsitek harus tahu sih. Kayak gitu. Kalau untuk kiblatnya sendiri, arsitek yang Yoga kagumin siapa gak? Ada nggak? Wah, kalau arsitek Biasanya kan waktu masuk kuliah, wah referensinya si Kalau- siapa gitu. sebenarnya bukan referensi ya. Kalau kagum itu karyanya Zahadid namanya ada. Itu wah di luar nalar lah. Pokoknya kok bisa ya. Tapi kalau karakter saya nggak ngikutin karakternya dia. Tapi kok bisa ya bikin bangunan liuk-liuk kayak gitu. Ini gimana gitu. Maksudnya kalau secara gambarnya pun, maksudnya skill gambarnya itu harus seperti apa gitu. Orang kita kadang gambar kotak-kotak aja masih bingung ini harus perkuatannya seperti apa, pakai apa namanya, betonnya harus gimana ya toh, pembesiannya seperti apa kayak gitu. Apalagi ya yang harus apa, yang meliuk-liuk desainnya Zahadid kan seperti itu. Jadi dia nggak simetris. Nah itu saya kagum sih. Tapi emang keren karya-karyanya orang luar negeri itu. Dari mana gak? Dari mana? Oh ya oke. Nanti kita cari bersama ya. Pokoknya saya pernah menarik lihat karya itu juga keren. gitu loh. Gitu maksudnya, oh ya ada ternyata ada gambar seperti itu gitu ya. Akhirnya saya kagum gitu. Tapi memang bangunan yang dia buat itu diaplikasikan. Diaplikasikan. Oh oke. Diaplikasikan. Makanya itu saya, keren banget ya. Itu gimana dia ketika koordinasi dengan konsultan lainnya itu tadi. Berapa tahun kali ya? Makanya itu, gila. Keren. Tapi berarti dia bangunnya bangunan komersil dong ya dipakainya ya? Komersil ya? Mungkin kayak gedung pameran atau apa gitu. Komersil kebanyakan. Gedung-gedung gitu. Karyanya bagus-bagus. Oke. 23 Art Studio sendiri sudah berdiri berapa lama gak? Ini sudah jalan 4 tahun. Wih. Udah 4 tahun ini. 4 tahun ya? Iya. Tapi dulu waktu freelance itu udah sempet pakai nama ini juga. Oh gitu. Iya. Tapi ya itu masih di Jakarta dulu. Sebelum official berdiri ya? Sendiri. Sebelum official berdiri udah pakai nama ini sebenarnya. Cuman ya kan masih perorangan ya. Jadi udah pakai nama itu gitu. Oh oke. Menyamar jadi konsultan lah ya. Gitu. Oke, dia punya freelance ya. Cuman dulu nggak ketahuan kan. Nggak ketahuan di kantornya itu. Iya. Ya cari sampingan lah. Ya nggak apa-apa. Maksudnya itu kan memang arsitek itu kan profesi ya, gitu kan. Jadi mau freelance pun oke ya. Oke. 23-nya itu? Itu tanggal kelahiran saya. Tanggal kelahiran ya pasti ya. Oke, 23 Art Studio. Berarti sudah 4 tahun jalan. Sudah 4 tahun jalan. Oke. Di Surabaya. Oke, tapi produknya, maksudnya pekerjaannya juga ke kota-kota lain ya? Kota-kota lain ada di Bali,
di kalau yang Surabaya sekitarnya ini ya banyak di Sidoarjo, Gresik kayak gitu. Di Jakarta juga ada. Di Bali apa? Villa? Di Bali bikin villa. Oh, villa, Jadi oke. kebanyakan di sana bikin villa juga, klien-klien sana butuh desain villa di Canggu. Di Canggu itu ada 2 project saya pernah ngerjain di sana. Dua-duanya villa juga ya? Villa juga, villa. Oke. Jadi apa namanya? Ada yang kayak dia bangun villa dijual lagi, ada yang buat apa namanya? Bikin villa untuk singgah. Jadi dia kan misal tinggal di Australia, pengen waktu ke Bali buat singgahnya dia kayak gitu. Oh, oke. Untuk huniannya mereka. Oke. Terus first client begitu ini udah official berdiri gitu ya, di luar yang freelance tadi, itu dari Surabaya? First client dari Surabaya. Oh, Wah, kalau ngomongin merintis dulu, jatuh bangun ya? wah gila, keras. Tapi itu serunya. Jadi Iya. kayak harus gimana ya biar bisa dapetin klien. Jadi saya dulu nawarin, semisal ngerenovasi rumah walaupun kecil, cuman ngerjain pagernya aja tak ladenin kayak gitu. Saya desainin gratis kayak gitu. Jadi promonya dulu itu kalau renovasi di saya dapat free design gitu. Oh, Walaupun revisi berkali-kali ya tetap ya. tetap jalanin aja dulu kayak gitu. Nah, sekarang karena udah jadi company ya harus ada SOP ya. Kayak gitu untuk bisa apa namanya ya kita semakin belajar dari kesalahan-kesalahan gitulah akhirnya jadi Pengalaman mungkin ya, pengalaman sebelumnya gitu ya. pengalaman sebelumnya akhirnya jadi peraturan kita sendiri gitu. Kita harus ngepatuhin peraturan kita yang kita buat kayak gitu. Dan jadi bisa tanggung jawab kedua belah pihak pasti ya, Gak ya? Betul. Supaya nggak ada yang bikin sedih kayak klien tadi ya. Kalau nggak gitu nggak dapet ilmunya. Iya, benar-benar. Dari situ kita dapat ilmunya malah kayak gitu. Berarti networking awal lebih banyak dari Surabaya dulu ya, sebelum akhirnya maksudnya ke Jakarta, ke Bali. Justru awal kan saya dari fresh graduate itu Yang di Jakarta tadi. kerjanya di Jakarta. Waktu awal masuk Surabaya itu justru saya ikut perusahaan kontraktor waktu itu. Saya sebagai desainer juga di situ untuk cari channel nih di Surabaya. Kan saya asli Surabaya ya. Asli Surabaya. Tapi belum punya pengalaman kerja di Surabaya. Akhirnya saya sempat ikut kontraktor itu selama setahun setengah kalau nggak salah. Situ terus akhirnya setelah saya dapat banyak channel lah, entah vendor, entah tukang, ya klien-klien yang saya dapat itu yang sekarang banyak di Surabaya juga, itu ya saya berterima kasih juga dari kantor itu gitu. Akhirnya banyak referensi, banyak kenalan dari situ juga gitu. Karena nggak ada pengalaman di Surabaya malah untuk kerjaan lama di Jakarta. Berapa lama ya saya dulu? 6 tahunan saya di Jakarta itu. Lama ya juga ya. Di Jakarta ya 6 luar tahun biasa. terus ikut itu setahun setengah. Akhirnya memberanikan diri untuk merintis buat kantor ini gitu. Wih. Oke. Lika-liku menjadi arsitek ya, punya konsultan arsitek gitu ya. Terus kalau misalnya berkaca dari pengalaman gitu ya, kemudian ke depannya kan pasti punya mimpi yang mau diraih gitu ya. Apa sih mimpi terbesarnya Yoga nih dengan awalnya punya baby, si 23 Art Studio, kemudian sekarang udah 4 tahun. Oke. Kalau mimpi saya tetap ingin konsisten di dunia. Ini termasuk dunia properti ya. Saya itu pernah dengerin quote-nya ini Pak Cik yang pemiliknya
Citraland Ciputra. Oh, Beliau dulu kan juga seorang arsitek, Ya. seorang arsitek. Jadi kalau mimpi saya itu juga pengen jadi pengembang sebenarnya. Jadi kata beliau itu, kalau kamu masih jadi arsitek itu sebenarnya kamu masih minta kerjaan, ya kan? Jadi kita masih minta kerjaan ke klien kita. Tapi kalau berkecimpung di dunia properti ini, kalau kamu sudah jadi developer, kamu itu udah nggak minta kerjaan lagi gitu. Kamu udah punya produkmu sendiri yang kamu jual ke pasar yang istilahnya yang udah kamu udah berkecimpung lama nih di dunia properti. Ya kamu harus punya produknya dong kayak gitu. Nah, sebenarnya saya juga pengen punya goals ke arah sana gitu. Jadi pengen punya klaster rumahan, jadi jual rumah kayak gitu ya, sampai ya syukur-syukur nanti punya mixed use kawasan gitu. Amin ya Allah. Amin. Ya namanya juga bermimpi ya. Iya, nggak apa-apa. Mimpi itu memang harus tinggi gitu ya, supaya kita punya standarnya harus capai yang mana gitu ya. Kebetulan juga awal fresh graduate kerjanya juga di pengembangan. Betul. Ya itulah. Tapi berarti sekarang sudah mulai merintis ke arah sana dong ya gitu. Udah mulai belajar. Jadi kemarin itu juga sempat belajar karena mungkin keterbatasan budget ya. Jadi kayak saya belajar kayak gimana cara dapat properti murah. Kayak gitu. Sempat ikut kelas-kelas juga. Jadi cara ikut kayak ambil aset lelang. Land bank buat ininya ya. Jadi nanti ya saya pengennya untuk awal permulaan ini jadi kayak ambil aset murah, saya renovasi sendiri dengan tim saya desain sendiri, nanti jual lagi kayak gitu. Mulai dari kecil-kecilan 1-2 rumah kayak gitu. Nanti juga dibesarin sampai pengennya pengen punya klaster sampai ke mixed use tadi. Mimpinya ke arah sana. Gitu. Oke. Untuk pengembangannya masih area Surabaya tapi ya oleh ya. Masih yang lagi dibidik-bidik. Jadi sekarang sering buka website lelang gitu tadi. Cari rumah ini, pasarnya berapa kayak gitu. Jadi belajar kayak pasar daerah sini NJUP-nya berapa kayak gitu. Akhirnya bikin bisnis plan-nya kayak gitu. Ambil rumah ini berapa, nanti bisa laku berapa, renovasinya berapa. Jadi bikin nyusun kayak gitu. Udah mulai nyusun kayak gitu saya sekarang. Gitu. Jadi ambil aset murah, bisa bisa didagangin lagi lah. Didagangin lagi. Jadi goals-nya juga pengennya itu kayak menurut saya itu orang-orang sekarang itu berpandangan itu bangunan yang punya nilai arsitektural itu mahal. Nah saya tuh pengen itu sebenarnya nggak mahal kok gitu. Ketika pakai jasa arsitek itu justru kamu itu bisa seefisien mungkin kayak gitu. Betul. Untuk bisa punya hunian gitu. Nah nantinya kalau saya itu juga pengen ya nanti jual rumahnya itu jangan yang mahal-mahal, biar orang itu juga pengen punya hunian yang punya karakter arsitektural kayak gitu. Arahnya juga pengen ke sana sih. Amin. Didoakan Mas Yoga. Oke. Lagi merangkak ke sana lah. Iya. Tapi mungkin yang perlu agak sulitnya lahan ya. Lahan kan udah semakin. Iya, makanya yang nggak berawal langsung bikin klaster. Jadi lebih ke satu rumah dulu, 2 rumah kayak gitu nanti. Kalau mulai dibidik-bidik berarti udah ada dalam waktu dekat yang mau dieksekusi dong ya? Insya Allah lah, doain aja. Ya, amin. Yang penting kan kalau mau melangkah kan harus tahu ilmunya dulu. Benar. Menurut saya gitu sih. Jadi saya kemarin ya belajar lumayan lama lah. Belajar terus akhirnya bikin bisnis plan, bikin hitungannya. FS-nya ya. Ngurusi kayak gitu kan kayak balik nama, pajaknya berapa, notarisnya gitu-gitunya. Detail rinciannya seperti itu.
harus kita susun gitu. Jadi ketika nanti kita untuk penentuan harga jualnya dengan kompetitor yang lain, harga pasar daerah situ berapa, kita kan harus untuk biar properti kita bisa lebih laku cepat kan kita harus gimana strategi kita kayak gitu. Jadi ya itu selama ini saya lagi pelajarin gitu. Untuk mengawali pengen jadi developer itu tadi. Gitu. Keren. Pengennya ke arah sana. Didoakan yang terbaik buat 23 Art Studio nih. Pelan-pelan. Enggak, kalau untuk 23 Art Studio itu apa aja sih layanan selain gambar sama tentunya satu paket lengkap pasti sampai bangun gitu ya? Apa aja? Jadi, supaya nih teman-teman tahu nih. Oke. Kalau di 23 Art Studio itu kita melayani design and build. Kalau bilang. Jadi istilahnya kalau orang pengen punya rumah nih, dia cukup nyediain lahan kosong aja, udah tinggal bawa koper, udah bisa nempatin hunian itu. Gitu. Waduh, mantap. Jadi kita dari bangun dari tanah rata sampai rumah itu jadi sampai full furnish juga kita bisa. Termasuk perizinan nggak pengurusannya? Bisa kita bantu juga. Kita banyak rekan-rekan juga kayak gitu. Jadi paket komplit lah ya. Jadi dari desain sampai ke pembangunan, nanti desain lagi interior sampai ke pembangunan interiornya juga kita melayani kayak gitu. Desain and build. Oke. Bisa lokasi. Mungkin bisa kasih tahu teman-teman. Untuk lokasi kantor kita ada di Jalan Juwingan, Surabaya nomor 120. Bisa datang ke sini untuk konsultasi, untuk tanya-tanya aja boleh, konsultasi gratis semuanya. Gratis, baik kok, Mas Yoga baik. Gitu. Oke, untuk lengkapnya nanti bisa ada di deskripsi ya, Mas Rama ya, Yoga. Gitu, oke. Mas Yoga untuk penutup nih, untuk mungkin adik-adik kita, teman-teman kita nih yang bercita-cita menjadi arsitek, atau teman-teman kita yang mau membuka usaha konsultan arsitek yang sekarang masih freelance, punya cita-cita sama kayak Mas Yoga, mungkin bisa dikasih tipsnya seperti apa sebagai penutup podcast kita kali ini. Oke, untuk yang bercita-cita sebagai desainer ataupun arsitek, saran saya itu lebih banyak mengulik karya kita sendiri. Jadi semakin kita banyak berkarya, nanti portofolio kita yang dilihat sama orang itu. Jadi udah jangan berpatokan oke, saya bisa punya ilmu gambar, punya ilmu desain, tapi orang nggak tahu karya kita seperti apa gitu. Jadi selama bisa berkarya aja terus, jangan menyerah, jangan berpatokan cuman pengen uangnya aja. Yang penting kita tetap berkarya, nanti ketika karya kita sudah banyak, nanti hasilnya akan terwujud sendiri. Oke, hasilnya pasti mengikuti ya? Iya, pasti. Oke, teman-teman, itu perbincangan kita dengan Mas Yoga sebagai owner dan founder dari 23 Art Studio Surabaya. Dan yang pasti yang namanya usaha itu untuk mencapai mimpi nggak ada yang mudah ya Mas Yoga ya. Iya, gitu. Yang penting butuh proses. Yang penting kita juga tekun, serius ya dengan apa yang menjadi pilihan kita sama fokus. Oke, see you, thank you banget ya Mas Yoga atas waktunya. Kita ketemu lagi next dengan bincang-bincang lebih seru ya. Oke, thank you, bye.